Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope you are happy and healthy. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran TIK. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat kolom di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara membuat paragraf menjadi kolom-kolom seperti yang ada di koran? Diperhatikan, disimak baik-baik ya video tutorial dari Ustazah berikut ini. Nah, anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang pengertian dan fungsi kolom terlebih dahulu ya. Nah, berikut adalah pengertian dan fungsi dari kolom. Anak-anak, untuk membuat suatu kolom di Microsoft Word, kita buat sebuah paragraf terlebih dahulu ya. Nah, ini contohnya Ustazah sudah membuat sebuah paragraf. Kemudian kita bisa copy dan kita paste ke lembar kerja Microsoft Word kita. Nah, setelah ini kita rapikan dulu ya supaya terlihat rapi. Judulnya kita taruh di center, kita perbesar hurufnya. Nah, anak-anak, selanjutnya artikel ini akan kita ubah menjadi bentuk kolom. Nah, teknik kolom ini sebenarnya tidak hanya kita jumpai pada pembuatan koran ya. Nah, kolom ini kita bisa lihat juga di jurnal-jurnal atau karya ilmiah. Jadi, teknik kolom ini sebenarnya membuat suatu tulisan atau jurnal menjadi bentuknya seperti kolom pada koran ya. Jadi dibagi menjadi beberapa kolom, bisa 2, 3 atau lebih kolom. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan saja ya untuk membuat kolom pada Microsoft Word ini. Selanjutnya kita bisa rapihkan untuk bagian tulisannya. Coba kita rapikan karena ini masih belum rapi. Kita blok terlebih dahulu. Terus kita pilih justify atau rata kanan kiri. Nah, akan terlihat lebih rapi lagi ya anak-anak ya. Setelah itu kita bisa blok tulisan kita. Nah, untuk membuat bentuk kolom, pertama yang harus kita lakukan adalah kita blok semua tulisan kita. Ingat, blok sampai karakter terakhir saja. Nah, di tulisan ini karakter terakhirnya adalah tutup kurung ya. Setelah itu, nah, jangan sampai melebihi dari karakter terakhir atau lebih dari tutup kurungnya, karena nanti bisa menyebabkan kolomnya itu tidak ke samping tapi akan berbentuk kolom ke bawah. Nah, itu merupakan hal yang salah ya anak-anak. Jadi kita harus memblok dari awal sampai karakter terakhir atau tutup kurungnya saja. Kemudian kita bisa langsung menuju ke menu bar backlight ya. Kemudian kita pilih kolom. Di sini ada pilihan 1, 2, 3, left, right. Kita pilih yang more column ya. Kenapa? Karena supaya kita lebih bervariasi. Nah, di sini ada bar text dari kolom. Nah, pertama ada preset. Preset di sini ada beberapa pilihan jenis kolom yang bisa kita pilih. Ada 1, 2, 3, left and right. Nah, kalau 1 ada 1, 2, 3, left and right. Nah, kita bisa lihat di previewnya ya. Nah, kemudian misalnya kita pilih right. Nah, right itu adalah pilihan kolom dengan sisi bagian kanan lebih kecil ukurannya daripada sisi bagian kiri. Kalau left kebalikannya, sisi kirinya lebih kecil daripada sisi bagian kanan. Kalau tree ada 3 bagian kolom dengan besar setiap kolom sama. Kalau two ada 2 kolom dengan besaran kolom yang sama.
Kalau kita pilih one, itu cuma akan ada satu kolom seperti biasanya umumnya ya anak-anak ya. Nah, di bawah preset ada number of column. Apa itu? Number of column ini fungsinya untuk kita menuliskan jumlah kolom yang kita inginkan jika tidak ada di preset. Nah, misalnya kita butuh kolomnya itu ada 4. Nah, kita tambah 4 karena di preset tidak ada 4, jadi kita bisa nulis di number of column. Nah, otomatis di previewnya kita bisa lihat ada 4 kolom dengan besaran yang sama. Kolomnya ada 4 ya anak-anak ya. Nah, kita lihat ada 4 buah kolom. Misalnya kita buat 3, nah akan kembali lagi di presetnya ada 3. Leaf juga sama. Nah, misalnya kita mau bikin leaf ini dengan 2 kolom tapi kita pinginnya 3, kita bisa tambah. Nah, otomatis akan ada 3 kolom dengan bentuk leaf dengan sisi kiri paling kecil daripada sisi bagian tengah ataupun sisi kanannya. Sisi tengah dan kanannya sama besar, sisi kirinya paling kecil sendiri. Nah, di sini juga ada line between. Line between ini fungsinya untuk memberikan garis pada setiap kolom. Jadi setiap kolomnya akan ada garis supaya terlihat lebih rapi lagi ya. Nah, ini kita bisa lihat di previewnya seperti ini. Setiap kolom akan ada garis batasnya. Nah, di sini juga ada width and spacing. Ini gunanya untuk kita mengatur besar kolom yang ingin kita gunakan. Nah, ini di kolom 1 ada 2,71, di kolom 2 ada 6,16 sama dengan kolom yang 3 ya, 6,16 besar kolomnya. Nah, kita bisa atur di sini ya anak-anak ya. Misalnya kita mau bikin bagian sisi tengahnya itu lebih kecil daripada sisi kiri dan tengahnya, kita bisa kurangi ya. Yang kolom bagian 2 kita bisa kurangi, kita bisa klik di sini. Nah, kalau kita ingin membatalkan, kita tinggal centang yang ini. Nah, otomatis equalnya akan sama semuanya ukurannya ya. Nah, kita pingin ukurannya leaf, kita pingin bentuknya kolom kita itu leaf, kita bisa klik leaf. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, dengan poin pertama atau kolom pertama lebih kecil daripada kolom kedua dan juga kolom ketiga. Kolom kedua dan ketiga besarnya sama ya anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan mencontohkan bagaimana cara membuat kolom yang salah. Jika kita ngebloknya lebih dari karakter terakhir, ini yang akan terjadi. Nah, kolomnya tidak akan ke samping menjadi 3 tapi akan ke bawah. Nah, ini merupakan contoh membuat kolom yang salah ya anak-anak ya. Kolomnya akan menjadi ke bawah, jadi cuma satu kolom tapi ke bawah. Nah, ini ketika kita membloknya sampai karakter terakhir dan kita buat seperti ini, seperti tadi yang kita buat, nah otomatis akan benar seperti ini hasilnya ya. Ini adalah contoh membuat kolom yang benar dengan gaya leaf dengan 3 kolom ya anak-anak. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah, dipelajari video tutorialnya, dan kita bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.